Ayat hari ini adalah Markus 2, ayat 16 sampai 22. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru, hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Amin. Perikop hari ini tampaknya membandingkan murid-murid Yesus dengan murid-murid Yohanes dan orang Farisi. Tetapi sebenarnya perikop ini berbicara tentang jurang pemisah antara zaman baru yang dimulai melalui Yesus dan Yudaisme. Jurang pemisah itu mengajukan pertanyaan kepada kita hari ini melalui tema puasa. Sebagaimana disebutkan dalam perikop, yang dimaksud dengan murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid orang Farisi adalah orang-orang yang menerima ajaran Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang menerima ajaran orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang dalam situasi zaman itu menopang hukum Taurat dan Yudaisme. Murid-murid yang menerima ajaran mereka dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis. Karena ini terjadi sebelum Yesus memulai pelayanannya di depan umum. Yohanes Pembaptis pun adalah seorang hamba Allah yang berlandaskan pada fondasi Yudaisme. Menjadi seorang hamba Allah yang sungguh-sungguh menaati firman dan berdiri teguh di atas iman sebelum kedatangan Yesus, berarti seseorang yang dengan baik menaati apa yang dikatakan dalam Yudaisme dan menggenapi kehendak Allah di dalamnya. Jadi, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang hidup di dalam Yudaisme. Namun jika kita perhatikan dengan saksama, puasa macam apakah yang dibicarakan dalam hukum Taurat dalam Yudaisme? Itu adalah puasa yang dijalankan menurut tradisi, puasa yang dijalankan menurut hari raya. Dalam kitab Imamat 16:23 dan Bilangan 29 yang kita kenal baik, muncul firman dengan tema Hari Pendamaian. Dalam firman tentang Hari Pendamaian itu, ada ungkapan untuk merendahkan diri. Dan melalui ini kita dapat mengetahui bahwa dalam tradisi Israel, mereka berpuasa pada Hari Pendamaian. Melalui firman dalam Injil Lukas, kita juga dapat melihat bahwa mereka tidak hanya berpuasa menurut hari raya, tetapi juga berpuasa 2 kali seminggu. Dalam Lukas 16:12 ada isi doa orang Farisi. Ketika orang Farisi itu berdoa, ia berkata, "Ya Allah, aku tidak sama seperti pemungut cukai yang berdosa itu." Dan ia juga berkata bahwa ia berpuasa 2 kali dalam seminggu. Pada masa itu, orang-orang Farisi, orang-orang yang dianggap saleh, adalah orang-orang yang berpuasa 2 kali dalam 7 hari. Mereka juga berpuasa pada Hari Pendamaian. Puasa itu sendiri adalah tindakan yang dijalankan dalam aturan dan kebiasaan yang telah ditetapkan. Jika seseorang dianggap beriman, sudah sewajarnya ia berpuasa. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar bertanya, membicarakan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi. Mereka yang dianggap beriman dalam Yudaisme sedang berpuasa pada waktunya, lalu mereka bertanya, mengapa murid-murid yang bersama Yesus, orang-orang yang bersama dengan Yesus yang disebut anak Allah, tidak berpuasa? Tidak seperti orang-orang yang dianggap beriman itu. Namun, Yesus berbicara tentang puasa dengan pendekatan yang berbeda. Ketika berbicara tentang puasa dalam Matius 6, Yesus mengecam praktik keagamaan yang lahiriah dari Yudaisme dengan berkata untuk berpuasalah secara tersembunyi. Jangan berpuasa secara terang-terangan, tetapi minyakilah kepalamu dan berpuasalah secara tersembunyi agar orang tidak tahu. Yesus mengatakan bahwa puasa yang dilakukan hanya karena mengikuti hari raya atau kebiasaan adalah tidak benar. Dan ia berbicara tentang makna sejati puasa sebagai tindakan kesalehan untuk merendahkan diri dan memusatkan perhatian kepada Allah. Namun, dalam perikop hari ini, Yesus tidak berbicara tentang puasa yang telah menjadi kebiasaan atau pameran terpisah dari waktu dan tindakannya. Sambil berbicara tentang makna asli puasa, ia mengatakan bahwa saat ini adalah waktu untuk menikmati sukacita kehadiran.
melampaui pendefinisian diri sebagai tindakan perkabungan yang dilakukan hanya untuk menyesuaikan waktu. Ini adalah waktu kehadiran Yesus Kristus yang menyelamatkan, waktu bersama Yesus yang datang sebagai mempelai laki-laki, saat di mana mereka tidak seharusnya berpuasa, melainkan bersukacita. Anda pergi ke pesta pernikahan. Apakah pantas jika di tengah pesta seperti itu, saat Anda seharusnya bersukacita bersama, Anda berkata, "Saya sedang berpuasa, jadi saya tidak bisa makan hidangan pesta"? Perkataan Yesus ini mungkin membuat kita berpikir, apakah Yesus mengatakan itu karena ia orang yang istimewa? Tetapi situasi serupa muncul dalam Nehemia 8. Dalam Nehemia 8, pada zaman Nehemia, Imam Ezra dan para pengajar Taurat menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa itu. Ketika mereka memberitakan hukum Taurat, ada adegan di mana bangsa yang mendengar firman Allah menangis terseduh-seduh. Lalu Nehemia bersama Ezra berkata, "Jangan menangis. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Bukan waktunya untuk bersedih, tetapi waktunya kita bersukacita. Karena ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Waktu untuk makan dan berbagi bersama. Jadi orang yang punya makanan, makan bersama. Dan orang yang tidak siap diberi makanan oleh orang yang punya, lalu mereka bersukacita bersama. Dan dikatakan, hari ini bukan waktu untuk menangis, tetapi waktu untuk bersama-sama berbagi sukacita, kehadiran Tuhan, sukacita, keselamatan. Demikian pula, saat Allah menyertai kita, saat kiraan Allah ada, ini bukan berarti zaman tanpa pertobatan. Ini berbicara tentang bagaimana pada saat Allah memberikan keselamatannya, duka cita harus ditata ulang menjadi sukacita, lebih dari sekadar perkabungan. Jadi saat Allah menyertai kita, Yesus menggunakan perumpamaan mempelai laki-laki untuk berbicara tentang waktu bersukacita, waktu untuk memuji kehadirannya bersama Allah, dan mengatakan bahwa puasa tidak dilakukan hanya karena waktunya telah tiba sesuai hari raya atau kebiasaan. Ini bukan puasa yang tergantung pada situasi waktu, melainkan ia dengan jelas menyatakan kapan tindakan itu seharusnya dilakukan. Lalu Yesus berbicara tentang puasa setelah zaman kedatangannya, dengan mengatakan, akan tiba saatnya mempelai itu akan diambil, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Namun, dalam perjanjian lama pun, kita melihat bahwa situasi berpuasa tidak selalu hanya dilakukan sesuai waktu dan hari raya. Ada puasa yang mengungkapkan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dalam kitab Esther yang terkenal baik, saat Esther memaklumkan, berpuasalah kepada Mordekai dan bangsa itu adalah saat ketika ia akan meminta sesuatu kepada raja sesuai dengan posisinya yang diberikan Tuhan. Dan seringkali, raja-raja Yerusalem memaklumkan puasa pada saat mereka ingin bersungguh-sungguh bersandar pada Tuhan dalam situasi sulit. Jadi, puasa itu ada ketika seseorang ingin mengungkapkan hati yang tulus sepenuhnya kepada Allah. Dan setelah Yesus, dalam Kisah Para Rasul, sebelum mengutus Paulus dan para misionaris untuk penginjilan, gereja berpuasa dan menetapkan serta mengutus mereka. Juga, sebelum menetapkan para penatua, kita melihat gereja berpuasa terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas itu. Dalam situasi-situasi tersebut, Alkitab menunjukkan puasa bukan sebagai tindakan yang penting karena dirinya sendiri, tetapi sebagai wujud pengungkapan iman di hadapan Tuhan, kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, dan juga pengharapan. Mungkin puasa yang dibicarakan Yesus dalam perikop hari ini adalah situasi-situasi seperti ini. Bukan karena waktunya telah tiba, tetapi puasa yang dilakukan dalam hati yang tulus di hadapan Allah, dalam hati yang penuh pengharapan. Bukan hanya wujud kesedihan dan pertobatan, tetapi puasa yang mengandung pengharapan akan kehadiran Allah dan penggenapan kehendak-Nya. Inilah yang Yesus katakan kepada kita dalam perikop hari ini sebagai zaman yang baru. Lalu, Yesus berbicara tentang secarik kain baru dan baju tua, anggur baru dan kantong kulit tua, mengatakan bahwa keduanya tidak dapat bersamaan. Ini menunjukkan bahwa zaman baru Yesus dan Yudaisme tidak dapat bersamaan dan menegaskan perbedaan yang jelas di antara keduanya. Bahkan ketika mempelai laki-laki diambil, itu bukanlah akhir dan keputusasaan bagi murid-murid yang beriman. Peristiwa kedatangan Yesus ke dunia ini, kebersamaannya dengan para murid, dan kematiannya di kayu salib, meskipun ada peristiwa kematian itu bukanlah akhir, melainkan ia menunjukkan kepada para murid wujud kemenangan sempurna dengan mengalahkan maut. Dengan naik ke kerajaan Allah, ia memungkinkan para murid untuk hidup dalam pengharapan. Setelah naik ke kerajaan Allah pun bukan akhir. Ia mengirimkan Roh Kudus ke dunia ini dan menunjukkan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai orang-orang beriman. Jadi, meskipun Yesus berkata bahwa mempelai laki-laki itu diambil, sebaliknya,
Pada saat mempelai itu tidak bersama mereka, ia menyertai semua orang beriman melalui Roh Kudus, dan para murid mendapati bahwa ia telah memberikan hari-hari sukacita dan damai sejahtera dalam berjalan bersama Tuhan. Oleh karena itu, puasa kita haruslah puasa yang mencari kehendak Allah, puasa yang dilakukan dalam pengharapan dan sukacita akan kehendak Allah. Jadi, puasa bukan tindakan untuk meniadakan sukacita, dan bukan hanya bentuk pertobatan yang dilakukan pada hari pendamaian karena waktunya telah tiba. Puasa seorang kudus harus mengandung dua emosi ini. Yang satu adalah sukacita, dan yang lain adalah hati yang penuh pengharapan. Jadi harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh mencari sambil menahan diri. Di sisi lain, ada sukacita yang datang dari keyakinan bahwa Tuhan mempelai kita sudah menyertai kita. Meskipun dari sudut pandang dunia ini adalah kehidupan yang mustahil untuk bersukacita dan berharap, kehidupan kita sebagai orang Kristen haruslah menjadi kehidupan yang penuh sukacita dan pengharapan. Karena kita berjalan bersama Allah yang bekerja untuk kita dan menggenapi segala sesuatu. Dan di tengah-tengah itulah puasa harus dilakukan. Dapatkah kehidupan yang penuh sukacita dan pengharapan ini menyatu dengan dunia? Seperti ungkapan tentang zaman baru dan Yudaisme hari ini, Yesus berbicara tentang secarik kain baru dan baju tua, anggur baru, dan kantong kulit tua. Ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang yang baru dan yang lama. Ini berbicara tentang dua hal yang tidak dapat bersamaan. Kita juga tahu betul bahwa sikap hidup seorang Kristen dan sikap hidup orang-orang duniawi di bumi ini tidak dapat bersamaan. Di saat dunia banyak berbicara tentang betapa hidup di negara ini seperti neraka atau harus meninggalkan negara ini, dan dalam drama-drama duniawi, sering muncul cerita tentang manajer Kim dari perusahaan besar yang mengatakan, Anda harus menemukan diri Anda sendiri. Dapatkah kehidupan orang-orang beriman yang mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kehendak Allah menyatu? Mungkin, seperti yang Yesus katakan dalam ayat 21 dan 222 hari ini, akan muncul dengan jelas wujud kehidupan yang tidak dapat saling menyatu. Dalam wujud kehidupan di mana orang-orang dunia berkata, saya tidak bisa hidup seperti ini. Kita, orang-orang beriman, kadang-kadang hidup dengan sukacita. Kadang-kadang kita hidup dengan pengharapan. Pada saat orang-orang dunia berkata untuk mencari diri mereka sendiri, di manakah diriku? Kita, orang-orang beriman, hidup dengan cara mencari Allah yang ada di dalam diri kita. Terkadang, di mata orang dunia, kehidupan ini disebut kehidupan yang melelahkan. Kehidupan yang letih. Tetapi dalam kehidupan kita yang hadir di kebaktian subuh ini, yang menyertai kehidupan yang letih itu, ada sukacita, ada pengharapan. Dan ini bukan kehidupan yang letih dan menyakitkan, melainkan kehidupan yang penuh sukacita. Karena kita bangun di subuh ini, kehidupan yang penuh syukur, dan kehidupan yang meyakini bahwa Allah menyertai saya. Dapatkah dunia yang melihat wujud seperti ini memahami kita? Dapatkah orang-orang dunia memahami wujud orang-orang yang telah bekerja keras dan berjerih lelah di gereja pada hari Minggu saat semua orang beristirahat? Justru membangunkan waktu subuh pada hari Senin saat ada yang disebut Monday Blues, rasa malas di hari Senin, dan bertekad untuk hidup dalam firman Tuhan? Wujud kehidupan hari ini adalah kehidupan kita yang tidak akan pernah bisa menyatu dengan kehidupan yang dikatakan dunia. Sama seperti tidak pantas menambalkan secarik kain baru pada baju tua, dan tidak pantas memasukkan anggur baru ke dalam kantong kulit tua. Namun dalam kehidupan ini, terkandung sukacita dari Allah dan pengharapan akan kehendak Allah. Orang-orang dunia berkata, di manakah ada damai sejahtera di dalamnya? Tetapi kita menikmati damai sejahtera di tengah kehidupan yang melelahkan ini. Saya damai karena Allah menyertai saya. Hidup saya damai karena Dia menjawab saya dalam firman Tuhan, dalam ibadah. Hati saya damai dan di tengah hati yang damai, tubuh saya pun damai. Kehidupan kita adalah kehidupan di mana kita dapat berkata demikian. Karena kita menjalani kehidupan itu hari ini, kita terpisah dari dunia. Dan dunia tidak dapat memahaminya. Tetapi kita dapat berseru, justru kehidupan saya di tengah dunia adalah kehidupan yang diberkati. Justru kehidupan saya adalah kehidupan yang penuh sukacita. Saat ini, kehidupan saya adalah kehidupan yang damai. Saya memberkati Anda semua agar menjadi orang-orang yang berkati hati yang hadir di tempat ini dan dapat berseru demikian. Dunia tidak dapat mengetahui sukacita ini. Dunia tidak dapat memahami damai sejahtera ini. Namun, saya berharap sukacita yang hanya kita ketahui ini, damai sejahtera yang hanya kita ketahui ini,
dapat menjadi wujud kehidupan yang sepenuhnya menyatakan Yesus Kristus di tengah keheranan dunia. Dan saya memberkati Anda, agar ini dapat menjadi wujud kehidupan yang kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan Yesus hari ini, saya memberkati kita semua, agar kita tidak mengikuti bentuk dan rupa, melainkan mengikuti kehadiran yang Tuhan berikan di hati kita. Mengikuti kerinduan itu, berpuasa dengan sukacita dan pengharapan, dan menjaga waktu Tuhan.